Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rekursif, teman-teman. Rekursif. Rekursif itu apa? Adalah program, ya. Itu sebenarnya program atau subprogram, ya. Program yang memanggil dirinya. Program yang memanggil dirinya itu rekursif. Nah, apa perbedaannya dengan for? Ini kan juga apa perbedaannya dengan for? Jadi rekursif itu teman-teman memanggil dirinya untuk mengulang, gitu ya. Untuk menjadi kalau dia manggil dirinya berarti kan ulang beberapa kali. Nah, apa perbedaannya dengan for? Ya, terus while, terus do while. Seperti ini kan juga iterasi teman-teman. Ini juga berulangan. Yang pasti perbedaannya adalah for, while, do while itu tidak memanggil dirinya. Dia sekali dijalankan sudah. Ya, bahkan for dan while itu kita jalankan. Kita panggil gitu ya. Nah, kalau rekursif dia memanggil dirinya. Memanggil dirinya itu sampai pada kondisi tertentu. Jadi dia juga bisa misalnya perulangan menampilkan 1 sampai 10 kita menggunakan for itu kan mudah ya teman-teman ya. Saya ingatkan dulu, kita ke remind sebentar ya teman-teman ya. Misalnya begini. Begini ya, integer ulang. Nah, saya buat begini. Integer ulang for integer a sama dengan 0. Mulai dari a, terus a lebih kecil dari 10, terus a plus incrementnya. Berarti kita di sini return, teman-teman, return a. Return a. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lalu kita jalankan. Ini harus di remark dulu ya teman-teman ya. Ini juga harus di remark. Kita jalankan. Integer ulang. Apa lagi? Apa masalahnya ini? Oh sorry. Ini kan harusnya di luar, kita bikin fungsi ya, kita cut ya, sorry. Kita akan di luar. Oke, nggak ada apa-apa karena dia harus dipanggil ya teman-teman ya. Ini saya hapus aja ini ya. Terus kita panggil ulang. Nih, ulang ini ya teman-teman ya. Terus jalankan. Udah ada hasilnya belum? Oh belum ada loh, karena nggak diisi out teman-teman ya. Jadi harus diisi out berarti. Oke, kita jalankan. 0 teman-teman hasilnya. Hasilnya 0. Kok 0 ya? Ulang. Return a. Ulang. Oh lah iya. Ulang ketika dia enggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ini ini nggak bisa. Jadi return, begitu dia return kan baru 0, dia langsung selesai tuh. Ini teman-teman pahami juga ini ya, ternyata nggak bisa dibikin begini ya. Sorry ya, nih teman-teman pahami, ini nggak bisa dibuat begini. Perulangan itu harus kita jalankan dari sini ya. Kita copy aja lah, buat seperti ini ya. Lalu kita tampilkan gitu ya teman-teman ya. Oke, nih akan tampil nih dia tampil ya 0 sampai 9. Kenapa 0 sampai 9? Karena lebih kecil, bukan sama dengan. Lalu kita mulai dari 0. Nah, jadi mulai dari 0 sampai 9. Nah, ini tadi Pak, ini tadi kenapa kok tampilnya cuma 0? Nah, kita bahas lagi ini dulu sedikit ya. Integer itu teman-teman tipe data. Ya, lalu kita return itu juga harus
sesuai dengan tipe data yang ini A. Ketika ini dipanggil ulang dari sini teman-teman, ulang, ini ada yang penasaran juga kenapa tidak bisa gitu ya. Ketika ini dipanggil ulang, saya panggil ulang, di perulangan pertama udah return, sudah selesai gitu ya teman-teman ya. Di perulangan pertama ini ketika saya jalankan return A ini baru 0, udah selesai dia kembali. Ketika kembali udah selesai teman-teman, karena dia tidak dibaca lagi ulang kan gitu, karena udah sekali aja. Kalau misalnya ini nanti diulang lagi ya dia nanti 00 lagi Pak. Kalau dibuat lagi seperti ini bagaimana hasilnya? Ya tetap 0 teman-teman, jadi ini 0000 nih, tetap 0000 ini hasilnya ya. Nih sebentar, lihat kan, nih ulang return A ya. Saya buat dulu cout and line ulang return A. Oke, jalankan. Hasilnya kok kosong. Kenapa kosong? Nah, kalau satu kali bisa, satu kali juga tidak bisa. Ulang sama dengan 0. Oh ya, sebentar. Harusnya ya tidak bisa karena mulai dari 0. Sama dengan paling tidak sekali dia return A ulang. Oh ini kan harusnya di cout. Aneh-aneh wae. Pantesan ya tidak muncul apa-apa. Harusnya ditampilkan ini ya teman-teman. Nah ini 0 ya. Nah kalau diulang lagi beberapa kali, nih 3 kali gitu, berarti nanti nolnya ada 3 gitu ya teman-teman. Nih ada nolnya 3 nih. Nah kenapa seperti itu? Ya karena memang ketika saya panggil dia teman-teman, ini walaupun ini sebenarnya materinya kita kan rekursif, tapi kok tiba-tiba kok kesini gitu ya, karena saya mencoba menggunakan perulangan di dalam sebuah fungsi. Ternyata perulangan for kalau dalam fungsi itu hanya dibaca sekali ya, gitu ya teman-teman ya, dia hanya dibaca sekali selesai. Nah beda dengan kalau kita letakkan dia di dalam body program. Nah teman-teman, kita kembali ke rekursif tadi. Nah ini tadi kalau yang kita menggunakan perulangan for. Nah perbedaannya di sini. Nah kalau misalnya ini teman-teman tadi hasilnya adalah cout, hitung ya, ulang. Nah begini hasilnya kan cuma 1, 0 gitu ya, 0 aja hasilnya nih, hanya 0 doang begini. Oke, sekarang kalau kita buat dengan menggunakan rekursif seperti apa? Ini misalnya kita buat integer hitung, gitu aja ya, hitung. Hitung kita misalnya begini A mulai dari 1 sampai 10 ya teman-teman ya, ini integer A. Lalu kita deteksi. Di sini perlu yang namanya mendeteksi teman supaya dia berhenti. Di sini kita melakukan return, kan return sama ya, return hitung, dia dibaca ulang lagi teman-teman. Nih hitung. Ketika dia dihitung itu teman-teman, nah kita tampilkan cout, A-nya ditampilkan. Nih, tapi sampai kapan? Kan gitu. Kalau ini kita jalankan teman-teman, hitung A gitu ya. Ini harus ada parameternya kan sesuai dengan ini. Nah ini yang disebut dengan rekursif teman-teman. Hitung. Saya baca lagi ketika dia dijalankan teman pertama sekali, dia ketemu return, dia kembali. Return itu prinsipnya kembali kepada yang memanggil. Saya bacakan, saya buat ini return itu kembali ke yang manggil. Gitu ya teman-teman, ini konsepnya ya. Return itu nilainya itu kembali kepada yang manggil. Jadi kalau saya panggil dari sini, saya panggil hitung. Nah, nilai mana yang
Jadi kalau saya panggil dari sini teman-teman, nilai mana yang akan kembali nih? Yang ini, hitung. Nilai mana yang akan kembali? Ya, nilai mana yang akan kembali? Kita coba langsung ya teman-teman ya. Nah, ini ya kan? Oh, sorry. Hitung mulai dari 10 ya, 1 sampai 10. Kan kita bawa nilai harus. Weh, 10 terus. Nah, ini tidak selesai teman-teman. Ini komputernya yang akan meledak. Nah, karena di sini yang namanya kita menghitung mulai dari 1 sampai 10. Kita mulai dari 1 sampai 10 berarti ini nilainya kita bawa 1. Terus nanti ketika dia dihitung teman-teman, ini di plus 1. Seperti itu. Kita buat lagi. Nah ini dia persoalannya teman-teman. Kalau ini tidak diurus dengan menggunakan kondisi, maka ya akan berhenti. Dia tidak akan berhenti, alias dia akan looping terus dan komputer kita akan meledak teman-teman ya. Kita kancing dia di sini ya. Apakah A-nya sudah sama dengan 10? Kalau sudah sama dengan 10, maka kita buat seperti ini. Return A. Gitu ya teman-teman. Return. Nah, return. Terus nanti hasilnya seperti apa ini Pak? Ya hasilnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 sampai 10. Oke, gitu teman-teman. Pak, ini untuk apa? Kalau nanti posisi ketika A-nya ditambah 1, kan A-nya kita kirimkan 1. Ketika sampai di sini A1, apakah A sama dengan apakah 1 sama dengan 10? Tidak. Maka dia cetak 1, lalu baca lagi yang namanya fungsinya, baca dirinya sendiri dengan A menambah 1. Berarti A sekarang 2 teman-teman. Dia baca ke atas A. Prinsip teman, return itu kembali kepada yang memanggil. Maka dia nanti dia kembali ke sini. Udah dibaca dia sampai dikembali. Jadi dia hitungannya di sini muter ya teman-teman. Ya. Gitu ya. Karena ini dipanggil lagi, dia belum kembali ke sini. Kembalinya ke sini nanti setelah yang ini. Setelah dia return ini. Return ini dia akan kembali kepada yang memanggil sini. Kenapa ya? Karena dia sudah nggak dipanggil lagi ulang. Dia maka kembali kepada yang memanggil. Tadi kan belum kembali kepada yang memanggil karena di sini dia masih menggunakan namanya sendiri. Itu yang disebut dengan rekursif itu teman-teman. Dipanggil lagi terus sampai ini terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya teman-teman ya. Apakah 1 sama dengan 10? Nah, ini dia 1 sama dengan 10. Kenapa ada nolnya ya? Nolnya bagian daripada yang di atas ini tadi. Ya. Bagian dari yang ini teman-teman. Ini saya see out and run. Oke. Seperti ini. Oke, teman-teman lihat hasilnya. Loh kok cuma sampai 9 nih? Kenapa ini? Kok sampai 9? Harusnya kan sampai 10 gitu ya. Nah, sebentar. Return A. Terakhir A-nya itu kan 10 teman-teman. Ini harus cetak juga. Nah, ini dia logikanya teman-teman. Ini tidak dikembalikan ya. Jadi kita cetak A begini. Nah, supaya dia 1 sampai 10 teman-teman. Nah, ini dia. Nih, sudah terlihat ya. Gitu. Oke. Oke, sekarang teman-teman, sekarang kita buat begini. Kalau kita buat seperti ini, si out, ini tidak perlu kita buat begini. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Itu logika juga ya. Nih, teman-teman lihat nih, itu hasilnya beda. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang disebut dengan rekursif teman-teman ya. Tolong dipahami ini. Nah, pemahaman yang masih belum masuk dari kemarin itu adalah Pak, bedanya return ini dengan return ini apa? Bedanya return di sini dengan return di sini. Kalau return yang di sini dia kembali kepada memanggil fungsi ini pertama sekali. Kalau yang return di sini ini kembali kepada fungsi ini yang memanggil. Kalau ini saya panggil teman-teman, kan dia bacanya sini. Kan returnnya nih, dia muter lagi dibaca ke atas, muter kan sampai ini nanti terpenuhi. Kalau udah terpenuhi berarti dia return lalu kembali ke
yang memanggil awal. Itu namanya rekursif, teman-teman. Nah, jadi rekursif dengan perulangan kira-kira lebih mudah mana menurut teman-teman? Rekursif yang ini ulang dengan rekursif ini, iterasi ini, ya, for dengan menggunakan rekursif ini lebih mudah mana? Ya. Nanti teman-teman bisa memberikan masukan atau lewat komentar. Nah, rekursif itu digunakan di mana sih Pak biasanya? Ya teman-teman, biasanya digunakan di deret hitung biasanya teman-teman. Misalnya seperti menghitung faktorial ya teman-teman ya. Jadi faktorial kita menggunakan misalnya 5 faktorial itu sama dengan 5 faktorial itu sebenarnya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 120 misalnya. Nah, kita menggunakan yang namanya rekursif teman-teman untuk penyelesaiannya. Gitu. Penyelesaiannya 5 dikali 1 ini teman-teman sudah bisa langsung dapat gambarannya kan. Jadi ya faktor n faktorial itu sama dengan n dikali x n dikali n dikurang 1. Nah kan seperti ini dia. Ini rumusnya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam program, maka jadinya seperti ini teman-teman. Kita masukkan dulu. Kita buat misalnya faktor. Itu aja ya. Faktor lalu isikan di sini. Return selalu ya teman-teman, jangan lupa. Faktor lagi. Nah, ini dia. Faktor. Ada seperti ini. Nah, jadi return faktor kita bawa dari sini apa? Kita bawa misalnya faktorial dari 5, maka di sini kita buat sebuah parameter A misalnya gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini nanti teman-teman itu sama dengan jadinya apa? Apa di sini? A dikali. Nah, faktor A dikurang 1. Kan seperti itu ya. Jadi kalau faktorial itu seperti ini. A dikali faktorial A dikurang 1. Gitu ya. Kita coba dulu teman-teman. Kita coba dulu. Nah, untuk menghentikannya sama seperti di atas. Apakah ini buat begini? Apakah A sama dengan 1? Kalau sudah 1 berarti return teman-teman. Return A. Nih. Nah, oke ini kita panggil dari sini teman-teman ya. Faktor dari apa? Faktor dari 5 tadi. Nah, ini kita bawa dan kita jalankan sekarang. Faktor dari 5 itu teman-teman ini 120 ya teman-teman. Faktorial 5 faktorial itu 120. Nah, supaya notasinya terlihat bagaimana caranya? Ya, sama seperti tadi teman-teman ya, kita buat di sini supaya notasinya itu terlihat. Nih, out. Teman tampilkan aja A-nya di sini. A-nya buat di sini kali. Tambahkan kali di sini ya. Kali. Nah, begini. Seperti ini. Nanti kelihatan nanti seperti ini jadinya. Nah, ini nggak kelihatan. Tapi kok langsung satunya nggak kelihatan. Kok supaya satunya kelihatan, maka di sini kita tambahkan seperti ini. Maka satunya kita buat di sini, teman-teman. Ini si out A. Nah, ini kita buat supaya dicetak. Ya, A ini tambah sama dengan A sama dengan. Nah, ini dia. Sama dengan nanti 120-nya akan dicetak secara otomatis. Nah, dia begini dia teman-teman. Mana nih? Si out faktorial. Alah, kok malah ke sini sih, ngawur, salah tempat. Sorry.
Ini salah penempatan. Kita cut. Harusnya di sini. Bisa ke sana lagi. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya, teman-teman. Nih. Lihat ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Nah, terus 5 faktorialnya gimana supaya lengkap gitu ya. Ya teman-teman bolehlah tambah di sini. Ini si out. Nih, gitu ya. Terus gini aja. Jangan di enter 5 faktorial sama dengan, nah kan otomatis nanti komplit dia teman-teman ya. Nih komplit nih. Komplit nih. Nah, dia komplit 5 faktorial dan seterusnya. Oke teman-teman, saya kira untuk faktorial teman-teman sudah bisa coba sendiri. Nanti untuk menghitung mundur ya dari 10 ke 1 juga bisa menggunakan faktorial. Lalu membalik itu namanya ya. Lalu Fibonacci teman-teman. Ya, terus masih banyak lagi yang deret-deret hitung yang bisa kita gunakan dengan penyelesaian rekursif ya teman-teman. Oke, saya kira cukup teman-teman. Saya sudah capek juga nih. Oke, selamat belajar. Sukses untuk Anda semuanya. Sukses.